Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Boleh berikan kemuliaan tepuk tangan Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kita yang hadir pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berikan pujian dan nyanyian yang terbaik bagi Dia. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah dan kami berikan.
sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, sembah Dia. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak di. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan. Nyanyi, Hosana, bagi Rajaku yang duduk. Kau yang layak Tuhan, aku muliakan dan kuagungkan. Yes, mari lebih lagi, tinggikan Tuhan dengan segenap hatimu. Nyanyi, Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tegak. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau yang layak disembah, Kau layak satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah, sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja, penyelamat kami. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami Tuhan. Kami percaya Allah bertata di atas setiap pujian umat-Nya. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Mari yang bersuka cita kita boleh kasih tos kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita memuji Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, sebab Tuhan Dia baik. Haleluya, kita puji Tuhan. Mari menari bagi Dia. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, bersangka
pujian lagi bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati buat setiap kami. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hati kami yang penuh dengan syukur datang menghadap hadirat-Mu. Dan saat ini kami mau diberkati dengan suara Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh-Mu, melimpahlah hari ini dan berkatilah kami seluruhnya. Dan atmosfer di tempat ini kami serahkan. Di dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, silakan duduk. Ya, terima kasih yang sangat hebat dan yang terluar biasa, karena hari ini dapat kembali bersama di tempat ini. Sesuatu yang sebenarnya bukan dari rancangan, tetapi atas kemurahan Tuhan dapat kembali ada di Jakarta dan berjumpa kembali dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Gembala dan Opung Gembala, juga orang tua terkasih kami yang beberapa hari lalu masuk rumah sakit, dan kami di Batam merasa, orang Malaysia bilang gurau, ada gelisah. Tapi puji Tuhan, kita melihat hari ini kita dapat bersama-sama, dan terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu yang memberikan kesempatan untuk sharing firman Allah, bukan karena kami dari Batam lalu lebih dari yang di Jakarta. Karena menurut dasar berpikir, yang di Jakarta lebih bagus sebenarnya dari seluruh Indonesia. Karena ibu kota. Segala sesuatu yang datang dari Jakarta pasti lebih menarik. Sebab kalau disebutkan artis dari Batam, tidak ada yang nonton. Tapi kalau dibilang artis dari Jakarta, banyak yang dan laku tiketnya. Hari ini dengan kasih kemurahan Tuhan, mari kita buka firman Allah dari 1 Korintus pasal yang ke-3, ayat yang ke-12, 13 dan 14. Saya akan bacakan firman Allah 1 Korintus pasal 3 ayat 12, 13 dan 14. Demikian firman Allah. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Judul dari firman Allah ini saya boleh sebutkan dengan kalimat gaya hidup yang bernilai mahal. Kalau bahasa Inggrisnya saya sebutkan dengan gold lifestyle. Jadi emas. Kata pertama yang disebutkan di sana emas. Saya yakin seluruh wanita khususnya suka dengan emas. Kami laki-laki ini bukan tidak suka dengan emas. Apalagi kalau dikasih. Ya. Tetapi
Tidak semua warna kuning toh emas. Apakah emas itu berharga karena warnanya? Karena banyak warna kuning. Di sini saja saya melihat ada beberapa baju warna kuning. Apakah baju itu dibuat dari emas? Kalau itu dibuat dari bahan lapisan emas, maka itu sangat mahal. Nah saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masing-masing punya lifestyle di dalam Tuhan. Seluruh kita sebagai umat percaya mempunyai gaya hidup masing-masing dengan kerohanian kita. Kami yang di depan ini, ada pemain musik, ada singers, ada worship leader, dan saya pemberita firman Tuhan, punya lifestyle, gaya masing-masing. Dan gaya itu akan membuat sebuah bangunan rohani masing-masing juga. Jadi kita yang semua yang ada di sini membuat sebuah bangunan dari dasar iman yaitu Kristus itu. Saya tidak sedang membuka informasi atau mengajarkan tentang dasar itu hari ini, supaya tidak terlalu lama. Tapi hari ini kita melihat ada bangunan di atas dasar yaitu Kristus Tuhan. Ada sesuatu yang menarik kalau saya memperhatikan gaya kerohanian. Kalau saya boleh bawa contohnya, opung saya punya gaya lifestyle rohani yang sangat berbeda dengan kita sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Saya menyaksikan dan saya ikut gaya rohani mereka waktu saya masih kecil. Saya perkirakan kalau tidak lupa umur saya waktu itu 5-6 tahun. Maka ketika saya bandingkan dengan lifestyle rohani sekarang, sepertinya gaya mereka itu sesuatu yang katakanlah jadul. Katakanlah terlalu hal-hal yang sedemikian tidak maju dengan kita sekarang. Tetapi ketika saya waktu itu ikut sebagai sebuah pengalaman ketika beribadah di kampung kami waktu itu, kalau ibadah rumah di kampung kami itu 30 meter berikutnya baru ada rumah. 50 meter berikutnya ada rumah dengan sawah di belakang. Dan satu kali saya masih ingat peristiwa kalau ibadah itu pergi ke kampung sebelah, melewati pembatas-pembatas sawah itu. Maka saya sangat teringat sekali kalau waktu itu perjalanan itu bukan perjalanan yang mudah. Jalan kaki. Dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan tidak ada penerangan. Sehingga waktu itu bapak saya yang megang saya, dia kasih pesan begini. Kalau nanti yang kau injak itu dingin, maka itu lumpur. Tapi kalau kau injak itu hangat, maka itu kotoran kerbau. Saya sangat ingat itu. Lalu tidak ada kami yang pakai sandal. Jalan. Rupanya saya yang injak duluan. Pak, saya bilang, ini kayaknya panas. Nah, itu kotoran kerbau itu. Nah, pergi ke tepi sawah itu, basuh cuci kaki. Ya gitu saja sudah selesai. Kalau zaman kita sekarang itu mungkin tidak akan pernah dapat kita lalui. Jangankan berjalan kaki. Kaki ayam saja kita misalnya jalan kaki. Itu sesuatu yang tidak akan kita lakukan untuk sesuatu yang disebut rohani.
Sulit itu. Kalau kita pergi kembali ke kejadian itu, lalu kita compare sekarang dengan keadaan kita, maka saya yakin kita akan terlalu kesulitan untuk membuat gaya lifestyle rohani kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, di atas dasar itu kita sedang mengerjakan pembangunan kerohanian yang diumpamakan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Bapak Ibu tahu jerami? Jerami kalau kena api itu langsung hangus dan debunya itu terbang. Ya, hilang. Dan kayu, rumput kering itu masih ada nyala sebentar. Kayu itu masih lebih lama menyalanya. Lalu disebutkan batu permata. Ini makin lama kalau dibakar. Perak masih akan berbentuk emas apalagi. Nah sekarang apa yang diinginkan Tuhan dari apa yang kita lakukan di seluruh kerohanian kita? Saya yakin seluruh kita yang ada sekarang ini pengen menjadi orang yang dekat di hati Tuhan. Amin. Ya. Tetapi dekat di hati Tuhan tanpa karya yang mahal, dengan gaya hidup yang berkualitas, saudara tidak akan masuk kategori. Saudara mau bukti? Saya akan bawa kita kepada satu peristiwa di dalam Alkitab yang mengajarkan kita, saudaraku, tentang bagaimana kita mempunyai gaya lifestyle di dalam Tuhan. Ada seorang yang bernama Lazarus. Sakeus. Saudara pasti sangat ingat. Kalau dibilang Sakeus langsung ingat pendek gitu kan. Dan yang kedua kepala bea cukai. Nah, dalam peristiwa di mana Sakeus itu sebenarnya sepele. Kenapa sesuatu yang kalaulah disebutkan apa yang diinginkan dilakukannya itu murah. Ya bukan murahan ya, hampir murahan. Apa yang diinginkannya? Dia hanya mau lihat Yesus doang. Sakeus hanya mau tengok itu. Orang apakah Yesus itu? Nah saya mau buka pikiran kita ketika dia datang ke kerumunan orang yang dia pengen lihat doang aja, nggak ada yang lain. Dia nggak mau salaman, dia tidak mau komunikasi bicara secara langsung, tidak. Dia cuman mau lihat doang tuh. Nah, saudara, kalau misalnya di sini kerumunan di Tanah Merah ini ada banyak orang, ya, banyak orang. Tentunya pintu keluar dan masuknya jalan ini tuh. Kalau cuman mau lihat doang, tunggu aja di simpang depan sana. Nah dia juga punya kesempatan yang sama kalau cuman pengen lihat doang. Tetapi apa yang bernilai mahal dari dia? Ada pernah saudara dengar kepala bea cukai manjat pohon? Ada? Mungkin di Samosir atau di kampung kita yang agak-agak dalam. Lalu ada kepala bea cukai provinsi misalnya, atau kota, dia manjat pohon hanya untuk melihat seseorang. Saya yakin tidak ada itu. Tapi di situasi itu, dalam keinginannya cuma lihat doang itu, dia melakukan sesuatu yang mahal. Kalau kepala bea cukai manjat pohon pasti diejek. Ya, diejek itu.
sekelas orang seperti itu melakukan pekerjaan model begitu, itu sebuah malu yang mungkin istrinya Zakeus itu juga akan pasti dia akan malu punya suami model begitu. Alah, udah pendek, manjat pohon lagi. Saudara pernah lihat orang pendek manjat pohon? Hah? Ada yang pernah? Saya pernah lihat. Dan yang terjadi apa? Jatuhnya lebih daripada 5 kali. Ya, apalagi pohon di sana itu dahan ranting terdekatnya itu tidak ada yang setengah meter, pasti 1 meter, hampir 2 meter, 1,5 meter lebih. Nah, bayangkan kalau orang pendek manjat pohon, saya yakin peristiwa itu akan membuat sebuah aib dalam hidupnya. Nah, ini yang sesuatu yang disebut bernilai mahal itu. Dia tidak peduli dengan apa kata orang untuk melihat Yesus doang. Dia tidak peduli apa cibiran orang, hanya keinginannya itu harus dia lakukan. Nah, kita mau bagaimana gaya kita? Lifestyle rohani kita yang bernilai emas di mana? Karena semua apapun yang di hidup kita sebagai umat-umat yang rohani, yang percaya kepada Tuhan, akan masuk dalam ujian itu, akan masuk dalam api itu. Sehingga kalau sehari-hari jangankan Bapak Ibu sebagai jemaat, saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, hal yang tersulit, ya saya kagum dengan opung gembala yang melayani Tuhan. Yang tersulit dalam melayani Tuhan adalah mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri. Itu yang dilakukan Yesus sebagai gembala yang baik. Bahkan menyerahkan nyawanya untuk orang lain tetap hidup. Jadi untuk semua hal yang kita kerjakan akan masuk dalam proses ujian itu. Ketika saudara datang pagi tadi berencana untuk ibadah, bukan di jalan tantangannya. Bisa saja di pikiran, di saraf kita. Apalagi saya punya kebiasaan kalau pindah tempat tidur gak bisa tidur. Adaptasinya agak seminggu dulu baru bisa nyenyak. Jadi 2 malam tidur di hotel bintang berapapun sama. Anehnya gak tahu entah saraf bagian mana itu. Apa sensor di bagian belakang ini ada yang rusak. Jadi kalau pindah dari tempat tidur yang saya tidurin, lalu pindah kota tidur di hotel, maka itu sulit tidur. Tadi malam saya jam 2.15 sudah tidak bisa tidur lagi. Malam sebelumnya ya begitu juga terganggu. Jadi saya khawatir pagi ini bisa berdiri sebenarnya. Tapi puji Tuhan ketika tadi pagi kayaknya gak ada kurang tidur nih. Apa nampak wajah saya kurang tidur? Enggak kan? Nah, puji Tuhan. Nah, saudara, apa yang di dalam pikiran kita Paulus pernah ingatkan kepada orang-orang Korintus juga. Ketika engkau berencana untuk sesuatu yang baik, yang jahat itu sudah ada duluan. Sudah intervensi, sudah membuat perlawanan. Ya, enggak usah cerita tentang jemaat. Saya ini udah hamba Tuhan, ada atasan di atas saya. Ya, kalau kasih amplop itu, ya amplop kan kalau gembala kan tebal-tebal nih. Bukan ngasih tahu ya, cuman contoh saja. Kasih itu amplop tebal. Ini udah dibawa nih, nanti kami kasih antar dibawa. Kebanyakan kayaknya gini kita. Dipegang-pegang terus tuh. Wih, tebal ini. Bisa enggak dikurangin ini? Separuh kayaknya bisa nih. Kasih aja lah. Ini udah perang nih.
ketika sesuatu yang baik yang datang dari firman Tuhan itu kita mau rancang, yang jahat itu sudah melawan di dalam. Nah itu, yang mahal tidak akan pernah mudah kita perbuat. Yang kedua, peristiwa di mana, saudara, saya tidak akan membuka ayatnya, tapi saudara supaya penasaran, ada seorang lumpuh yang digotong lewat atap rumah. Itu ingat ya. Nanti kalau penasaran ayatnya searching di Opung Google. Supaya ada tugas. Saya mau tanya, pertanyaannya simple. Kira-kira siapa yang kasih ide supaya dia digotong? Yang sakit atau yang gotong? Hah? Yang gotong. Ada yang bilang yang sakit? Angkat tangan. Oh, enggak ada ya, yang gotong ya. Saya bilang yang sakit itu yang ngotot. Karena kalau dia tidak mau, dia pasti tidak akan kasih izin. Tidak usah. Gitu. Tapi kalau dia ngotot, angkat, bawa, aku harus hari ini. Aku harus disembuhkan tepat jam ini. Nah, saudara tahu ketika mereka sampai di rumah itu, ketika Yesus mengajar dalam satu rumah, kesempatan untuk Yesus keluar lalu menjumpai dia ada puluhan jam. Dari 24 jam sehari. Kalau Yesus mengajar di situ 4 jam, maka ada 20 jam lagi untuk Yesus. Tidak mungkin toh Yesus di dalam situ terus. Ya kan? Tak mungkin Yesus di dalam situ ngajar lalu tidak keluar-keluar. Bisa saja mereka di depan pintu rumah itu dengan tempat tidur yang sudah diangkat itu, ya kita nunggu sini aja lah. Yang gotong mungkin 4 orang minimal. Lalu yang 4 orang ini udah capek dari 4 kilometer kami angkat engkau dari rumah. Terus kau suruh kami lagi masuk, itu orang banyak. Kita tunggu sini aja lah, nanti kan keluar dari rumah kelihatan tuh kita panggil. Dasar berpikirnya begitu. Tetapi mereka memutuskan dengan orang ini, mereka harus lewat atap. Dibongkar atapnya, tidak diceritakan apakah izin dulu RT, RW, kecamatan, kelurahan, tidak ada ceritanya. Tetapi yang mereka perbuat itu sesuatu yang sangat berkualitas. Tidak ada di mana-mana itu. Kenapa mereka tidak tunggu saja selesai ibadah atau pengajaran Kristus dari dalam? Tetapi ternyata mereka melakukan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh siapapun dan memutuskan untuk membawanya, menurunkannya tepat di hadapan Yesus dengan membuka atap rumah. Saudara, kita melakukan apa di dalam Tuhan? Kita merencanakan apa di dalam Tuhan? Yang terakhir yang menjadi sebuah pengajaran tentang bagaimana kita memiliki kualitas emas, lifestyle yang benar dan berkualitas. Ada seorang yang bernama Bartimeus. Ya, buta. Kalau cerita orang buta, maka identik dengan body shaming. Orang buta sensitif kalau salah-salah ngomong. Jadi kalau bicara dengan orang buta, maka sedikit saja salah ngomong dia akan tersinggung. Tetapi ketika orang buta ini mendengar Yesus lewat dari depan tempat dia ngemis, ya, lalu dia panggil-panggil, dia berseru-seru supaya dia disembuhkan, dan orang-orang di situ tidak peduli. Orang-orang yang ada waktu itu mungkin dia karena bau, dia tidak ada orang yang peduli.
Lalu ketika dia terus berseru-seru, perhatikan kalau kita membacanya di dalam Markus, Injil Lukas pasal 5 ayat 17 dan sekian, ada di situ disebutkan Yesus memanggil dia. Yesus menyuruh dia datang. Ya. Yesus menyuruh orang buta datang kepadanya, bukan Yesus yang datang kepadanya. Ya. Sesuatu yang kalau misalnya nih ada orang buta minta kesembuhan, lalu kita suruh dia datang, dia jalan macam mana? Dia jalan, lihat jalan pun tidak. Macam mana dia mau datang? Makanya di ayat itu orang-orang di sekitar itu berkata, kuatkanlah dirimu. Dia memanggil engkau. Ya, dia memanggil. Harusnya Yesus yang datang kepada orang buta itu, tapi Yesus malah menyuruh orang buta itu datang menjumpai dia. Saya yakin kalau dia tidak berkualitas, maka dia akan tersinggung. Itulah sebabnya orang-orang di sekitar situ mengingatkan dia, memberi semangat kepadanya, berdirilah, kuatkanlah, dia memanggil engkau. Nah, bagaimana sebenarnya kita yang percaya kepada Tuhan zaman sekarang ini? Saya sangat memberi perhatian kepada platform digital yang sudah sangat naik sekarang ratingnya. Kita sudah bisa mendapatkan informasi-informasi apapun di kamar kita sendiri. Mau di mana kita berada, kita dapat informasi tentang segala sesuatu. Kita tinggal buka gadget kita dan kita akan bertemu dengan informasi-informasi yang bisa saja tidak benarkan Tuhan Yesus. Handphone saya selalu bertemu dengan orang-orang yang akunnya ya mengejek dan sebuah perkara yang klasik, kalau saya boleh katakan klasik itu artinya dari dulu sudah begitu. Abad kedua perdebatan tentang natur Kristus sudah terjadi. Ada golongan yang mengatakan Yesus itu tidak ada natur Tuhan, dia natur manusia. Ada golongan yang kedua mengatakan Yesus itu dua natur, Allah dan manusia. Lalu ada statement, masa Tuhan menyusui? Kan gitu. Pertanyaan, masa Tuhan mati? Saya mau bilang, Yesus memang harus mati. Nah, bagaimana dia mati? Dia harus lahir. Kalau dia tidak lahir, tak mungkin dia mati. Kenapa dia harus mati? Supaya darahnya dicurahkan dan menjadi penebusan dosa. Karena Ibrani 9 ayat 22 katakan, tidak ada penghapusan dosa tanpa penumpahan darah. Tidak ada. Dosa kita tidak akan pernah dihapus tanpa penumpahan darah. Lalu Yesus itu harus mati. Jadi kalau orang berkata mana ada Tuhan, dia harus mati. Lalu dia datang dalam rupa manusia, datang ke dalam rahim manusia, dilahirkan seperti manusia. Tidak ada bedanya seperti saudara. Kalau dia datang sebagai manusia, maka dia harus dikandung seperti mana manusia dikandung. Dia harus masuk dalam proses kemanusiaan. Supaya apa? Supaya tidak melanggar hukum. Nah, kalau bisakah Tuhan datang dalam cara yang lain? Sangat bisa. Mudah itu.
Dia bisa datang ke dunia ini langsung berbentuk manusia, bisa. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa mati kalau begitu? Tidak bisa. Dan kalau dia tidak bisa mati, tidak ada itu juru selamat. Tidak ada itu penumpahan darah. Yesus harus mati kalau dia berbentuk manusia. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan klasik yang model begitu, itu memang bukan untuk diselamatkan itu orang. Sehingga dalam apa yang dikatakan kepada kita pada hari ini lewat firman Tuhan ini, mari kita bergaya hidup yang bernilai mahal. Kenapa? Bagaimana hidup bernilai mahal? Saudara, saya sudah ceritakan bagaimana orang tua, nenek opung kita dulu bergaya rohani. Saya sangat salut kalau saya ingat bapak saya, mama saya. Satu kali mereka di kamar, ya karena kami juga enggak kaya-kaya amat, tapi enggak miskin-miskin amat. Yang jelas ada uang, tapi cukup. Satu kali mau dibawa ini ke gereja, dipersembahkan. Lalu bapak saya bilang, terus besok makan apa? Terdiam mereka. Kemudian mereka sepakat, nah besok kita lihat besok. Itu sesuatu yang kalau secara rasionalisme itu udah masuk akal itu. Sama seperti janda yang memberikan persembahan. Sedikit tapi itu yang dia punya. Tidak ada lagi alasan untuk dia hidup besok. Saudara pernah tidak mengantongin uang? Ada di sini seperti saya yang tidak kantongin uang sama sekali, mau 500 mau 1000, saya pernah tidak kantongin uang. Dan anehnya saya pergi kemana-mana. Dan ada intervensi, ya kan, uang. Dan memang agak terganggu. Kalau saudara pergi, apalagi di Jakarta ini, ya heran juga. Kalau saya bandingkan Bapak Ibu dengan kami di Batam, heran saya di banyak kali uang kalian di Jakarta ini. Kami pernah pinjam mobil, lalu isi e-tol, beberapa ratus ribu, pulangnya habis. Di Batam kami ndak ada pakai gitu-gituan. Kami bisa keluar dari rumah, pulang ke rumah, nggak bayar apa-apa. Ya, nggak bayar. Parkir 15 menit, pesan kalau mau masuk, pesan McD gitu, keluar 15, nggak ada 15 menit, gratis. Jadi kalau di Batam masih bisa, saudara pergi keluar rumah, mondar-mandir, balik lagi, nggak ada pengeluaran. Makanya waktu di sini macetnya, bensin habis, lalu ketika diisi untuk tol pulangnya sudah habis. Ibu istri langsung, nggak bisa kita hidup di Jakarta ini katanya. Karena belum dicoba itu, saya bilang enggak bisa. Ya jauh lah. Itu kan gaya, cara hidup. Pertanyaannya adalah, apakah saudara punya model yang seperti apakah saudara punya model? Kalau ada 3 contoh yang sudah saudara Bapak Ibu dengarkan bagaimana seorang yang pejabat cuma ingin lihat Tuhan melakukan sesuatu yang di luar nalar. Ada seorang lumpuh yang sebenarnya punya kesempatan untuk menunggu saja itu sudah jumpa dengan Tuhan. Ada seorang buta yang ketika sepertinya arah perkataan Tuhan sudah body shaming, dia tidak peduli, dia datang tetap
kepada Tuhan. Nah, saya yakin kita seluruhnya punya hal-hal yang sama, tantangan-tantangan yang sama datang ketika kita datang kepada Tuhan. Jadi jangan terlalu mudah untuk terbakar seperti jerami. No. Jangan terlalu mudah tersulut api seperti rumput kering. Nah, saudara meninggalkan Tuhan. No, tidak bisa berkualitas dalam Tuhan, tidak model begitu. Berkualitas, punya model gaya hidup yang mahal di dalam Tuhan itu, saudara. Ada seorang perempuan yang merencanakan sesuatu hanya untuk meminyaki kaki Tuhan. Dia membeli parfum dengan gajinya 1 tahun. Dia memikirkan itu, dia merencanakan itu, pasti sudah tidak lagi seminggu. Tidak lagi 2 minggu, mungkin berbulan-bulan dia sudah planning itu. Dia siapkan cara bagaimana dia pikirkan materi-materi yang akan dia persiapkan untuk hanya meminyaki kaki Tuhan. Tidak ada pendeta yang ngajar dia waktu itu. Tidak ada hamba Tuhan yang tempat dia sharing waktu itu. Tapi dia lakukan itu dengan sesuatu yang bernilai mahal. Mahal tuh, jadi jangan murahan kita dalam rohani. Saya tidak menemukan di dalam Alkitab ini orang yang tidak berkarya lalu menjadi dekat dengan Tuhan. Tak ada. Tidak ada, saudara. Orang yang di hidupnya tidak ada karya lalu dekat dengan Tuhan, di firman Tuhan ini, di Alkitab kita ini tidak ada. Tak ada satupun saya temukan. Jadi supaya kita menjadi orang yang bernilai mahal, gaya hidup kita harus bernilai mahal, dan apa yang kita lakukan itu harus dengan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Supaya kita mendapat tempat di hati Tuhan. Amin. Jadi bukan sekedar, saya sangat komplain kalau di tempat kita, anak-anak Tuhan tidak tahu nyanyi. Apalagi kami orang Batak. Ya, ada beberapa orang Batak di sini. Tapi kalau nyanyi lagu Batak itu urat dari kepala sampai di leher itu kelihatan tuh, menonjol. Mungkin kayak kabel. Ya, kabel kelihatan. Tapi kalau nyanyi rohani, goblok. Ya, goblok. Saya boleh katakan itulah. Karena saya orang Batak ya, contohnya orang Batak lah. Saya belum lihat orang Minahasa di Kode Tua. Ada ya orang Minahasa di Kode Tua? Ada mungkin ya, tapi ini nimbrung-nimbrung. Di belakang rumah kita itu ada Lapo Tuak. Sehingga ibu pendeta istri bilang, sampai hafal kita lagu Batak ini katanya. Karena tiap malam terdengar, hampir lebih hafal kami lagu Batak daripada lagu rohani. Jadi kalau nyanyi mereka di belakang hampir ikut-ikut nyambung gitu. Tapi ketika mereka nyanyi, iya memang dahsyat luar biasa. Enggak pakai mic itu sampai ke komplek sebelah. Coba orang-orang rohani udah pakai mic, di sini enggak ada. Amin. Kayaknya susah ini dijawab. Enggak ada yang jujur ya. Lagu rohani, saya pernah tanya saya di remaja kita, kamu tahu lagu rohani berapa judul? Ya, remaja kita berapa judul lagu rohani? Bingung dia. Ya hitung mungkin 1, 2, 3. Lewat dari 3 sudah susah. Susah itu. Makanya di gereja kita, saya suka ini media ini mati, proyektornya mati, supaya saya ketawa kalau lihat jemaat itu nyanyi. Dia pura-pura nyanyi, buka mulut, tapi
saling noleh-noleh gini. Saya ketawa kalau itu terjadi. Senang saya. Supaya ada rasa malu gitu ya. Saya bilang waktu itu pernah khotbah, tolong kalau saya duluan nanti meninggal, yang terakhir meninggal bawa ini satu proyektor ke surga. Bawa itu satu. Yang terakhir di jemaat ini yang terakhir meninggal bawa satu unit supaya di surga Anda bisa nyanyi. Di sini enggak ada. Di tempat kami banyak. Kalau sudah mati itu, wah, itu kalau iblis mungkin langsung bikin pesta itu di samping. Hore, mereka sudah tidak tahu nyanyi. Wah, gitu kan. Belum lagi berapa firman Tuhan yang nyantol di dalam pikiran. Ya, firman Tuhan ini kan pengetahuan yang luar biasa. Sejarah yang luar biasa, pengertian yang luar biasa. Maka dengan ini firman Tuhan mengajar kita supaya bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang gaya hidup kita berkualitas lah. Amin. Ya, bergaya mahal lah. Jangan murahan. Ya. Kemarin dari Batam, kebetulan karena kami bisnis pakaian dan dari Singapura, lalu ada sepatu yang mahal, saya pakailah, jaketnya mahal. Di bandara sampai di pesawat saya dipelototin, diliatin, ini orang kaya dari mana gitu, dilihat sepatu. Gak tahu dia, rupanya itu cuman dapat, ya kebetulan saja. Tapi saya tahu bagaimana rasanya orang kaya. Saya tahu rasanya jadi orang kaya itu memang luar biasa. Dan artinya kalau saudara tidak bernilai mahal di hadapan Tuhan seperti kejadian-kejadian yang sudah saudara dengar ini, ya jangan harap apa-apalah. Firman Tuhan boleh bilang begitu. Dari semua orang yang ikut bersama-sama dengan Zakeus, kenapa Zakeus yang terpilih? Coba. Kok Zakeus tuh yang mungkin gak pernah ke rumah Tuhan, orang sekuler. Kenapa dia? Banyak orang yang sudah kerumuni Tuhan, bahkan pegang salam Tuhan Yesus waktu itu. Nah, Zakeus tuh yang dipilih. Sehingga kebenaran ini kiranya menjadikan kita punya gaya yang bernilai mahal, naik level lah. Ya. Mulai dari persembahan. Di tempat kami persembahannya masih ada yang 2.000, naik 5.000, ya kan. Kalau ada yang 5 naik 10.000, dari 50.000 naik 100.000. Kalau kualitas-kualitas yang sebelumnya ada di bawah, naik level tuh. Dan mari kita jadikan kepercayaan, keyakinan, dan pengikutan kita kepada Kristus itu bernilai, bukan murahan. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya yang luar biasa dari pengertian, pengetahuan firman-Mu hari ini. Sungguh luar biasa memberkati kami supaya kami naik level, supaya gaya hidup kami bernilai mahal. Dan kemampuan-kemampuan baru Tuhan taruh di pikiran, perasaan, dan kehendak kami masing-masing. Terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah menjadi gaya hidup, pola berpikir kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.